Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Perkenalkan, saya Rizky Aprian Safitri dari SMA Ali Maksum Yogyakarta. Di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan penggunaan Mendeley Desktop yang nantinya akan atau bisa memudahkan kita untuk mensitasi sumber-sumber yang dipakai sebagai bahan kajian tesis, disertasi, atau membuat artikel. Aplikasi Mendeley Desktop sendiri merupakan sebuah aplikasi yang sebuah perangkat lunak yang diintegrasikan Citation and Reference Manager ke dalam sebuah jejaring sosial. Jejaring semacam ini bagi seorang peneliti atau mahasiswa di berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dan melakukan sharing data penelitian. Dalam penggunaan Mendeley, citation merupakan elemen penting dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Untuk apa? Untuk mengurangi plagiasi. Nantinya sebenarnya dalam Mendeley Desktop ini memudahkan kita untuk mensitasi sumber-sumber yang kita pakai dalam penggunaan atau penulisan jurnal, artikel, maupun tesis dan disertasi, bahkan skripsi. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk mengaplikasikan dalam penggunaan Mendeley Desktop, kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Mendeley Desktop. Berhubung saya sudah punya, tinggal nanti diklik saja aplikasi Mendeley Desktop-nya. Setelah dibuka, kita masukkan email. Kalau semisal Bapak Ibu Guru belum mendaftar, silahkan mendaftar terlebih dahulu untuk nanti agar bisa login ke dalam Mendeley ini. Pastikan koneksi lancar Bapak Ibu. Baik, ini tampilan yang ada di layar. Beberapa sumber yang saya cari sudah tertera di layar, di mana di sebelah kiri ini merupakan kolom folder Bapak Ibu. Di kolom folder yang nantinya di dalam kolom folder ini Bapak Ibu bisa mensortir atau memilah-milih bahan-bahan sesuai dengan artikel Bapak Ibu. Semisal berhubung saya guru sejarah, saya di sini ada mencari untuk artikel-artikel atau sumber-sumber tentang pembelajaran sejarah. Kemudian saya menginginkan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian motivasi belajar, model pembelajaran, media pembelajaran, bahan ajar, dan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Folder-folder ini nantinya akan memilah-milih ketika Bapak Ibu memilih sumber-sumbernya yang ada di daerah file ini, kolom filenya, untuk mencari file-file yang berkaitan dengan artikel yang akan Bapak Ibu atau penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan, agar memudahkan kita, jadi tidak jadi satu filenya. Misalnya kita akan mengembangkan bahan ajar mata kuliah, pasti ada apa itu pengembangan, bagaimana nanti bahan ajar seperti apa, itu agar dibedakan. Bapak Ibu bisa melakukan sortirnya atau mencari literaturnya di kolom file ini. Kemudian di kolom yang paling kanan ini merupakan kolom metadata atau data-data yang berkaitan sumber yang Bapak Ibu pilih. Baik, untuk kita mulai saja.
Kita akan mencari literatur. Kalau untuk mencari sumber-sumbernya atau mencari yang diinginkan, kita masuk ke literatur search. Baik, di literatur search saya berhubung ingin menggunakan atau mencari tentang buku teks misalnya. Baik, saya akan mencari buku teks. Buku teks, baik. Di sini ada beberapa jurnal, juga ada beberapa buku-buku. Baik, saya ingin memilih tentang buku teks yang ya ini, pengembangan bahan ajar, karena saya sudah memilih ini ya Bapak Ibu. Jadi di dalam ini nanti bisa kemudian pengembangan bahan ajar ini ditekan, kemudian di-drag ke dalam apa kira-kira folder yang sesuai, yaitu bahan ajar, masukkan ke bahan ajar. Baik, setelah masuk ke bahan ajar, kemudian diklik bahan ajarnya. Baik, setelah bahan ajarnya diklik, karena memang masuk ke dalam bahan ajar, kemudian yang tadi kita drag itu diklik lagi. Ya, di dalam metadata itu ada author, ada jurnal, tahun, volume, isu, halaman, dan sampai ke bagian keywordnya. Baik, untuk sebelumnya kita harus mengisi dulu volumenya berapa, isu, halaman, kemudian URL yang dipakai, serta keywordnya yang kata kunci dalam pencarian sumber tersebut. Baik, kita klik, kemudian kita pilih View Research Catalog Entry. Kita klik ya Bapak Ibu. Baik, kemudian muncul di dalam layar Chrome, karena saya menggunakan Chrome. Setelah itu, kita lihat View PDF. Kita download terlebih dahulu, kita unduh terlebih dahulu. Ya, kita download terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Baik, kita download di sini karena saya sudah punya sebenarnya. Apa? Di sini kita lihat volume dalam sumber atau jurnal ini dipakai berapa. Kita harus mengingat-ingat nggih. Di sini ada volume 1, nomor 2 atau isunya 2. Halamannya dari halaman 71 hingga halaman 90. Kemudian kita isikan di dalam metadata kita. Volumenya tadi 1, isunya tadi berapa? Oh, isunya 2. Halamannya 71 hingga 90. Kemudian kita kopikan juga kata kunci atau keywordnya yang berada di bawah abstrak. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Kita kopikan. Kita taruh di author keyword. Kemudian kita copy pastikan juga alamatnya atau URL-nya, yaitu di dalam sini nih Bapak Ibu. HTTP-nya kita copy, kemudian kita pastikan di sini. Ya, baik, sudah selesai. Ini kita punya metadatanya. Kemudian tadi kan Bapak Ibu sudah download jurnal tersebut. Kemudian kita tambahkan di file. Di sini nggih, tambah file. Yaitu di sini tadi kita tambahkan yang sudah saya download tadi. Baik, ini file kita yang berada di kolom folder tadi. Ini bisa kita gunakan untuk semisal ini merupakan salah satu sumber yang kita pakai dalam penulisan artikel. Setelah ini Bapak Ibu, kita kemudian masuk ke dalam Word. Sebelum kita masuk ke dalam Word, kita harus memastikan terlebih dahulu Bapak Ibu, yaitu dilihat dari tools agar Mendeley ini terintegrasi ke dalam Microsoft Word.
Kita klik tools. Oke, sebentar Bapak. Kita klik tools. Baik ya. Pastikan ini dalam keadaan uninstall. Kalau ke dalam keadaan install, silakan Bapak Ibu memilih klik install. Agar apa? Agar terintegrasi ke dalam Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word punyaan saya. Oke, kita lihat di reference. Ya, di reference sudah terintegrasi di sini ya Bapak Ibu. Kemudian, semisal kita menggunakan tadi kepunyaannya jurnal bahasa sastra tentang pengembangan bahan ajar mata kuliah penulisan kreatif. Misal, kita akan menggunakan, kita copy paste terlebih dahulu di sini. Oke, bahan ajar. Kemudian ke Microsoft Word kita paste. Baik, seperti ini. Tulisan ini merupakan dari jurnal yang tadi dipakai, yaitu tentang pengembangan bahan ajar miliknya Mailan Arsanti. Kemudian agar di belakangnya kita tahu ini kepemilikan siapa. Kemudian kita pastikan terlebih dahulu stylenya, yaitu American Psychology Association Edition. Dan stylenya apa nih Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita insert citation. Mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian kita insert citation yang ini ya. Insert citation. Kita klik. Kita pilih kata kuncinya apa? Misal bahan ajar tadi. Bahan ajar. Bahan ajar kepunyaannya Mailan. Ini ada beberapa tentang bahan ajar, ada Mailan lagi. Ini kita punya sini. Baik, kemudian kita oke. Begini ya Bapak Ibu. Berarti ini menggunakan kutipannya dari Arsanti 2018. Namun Bapak Ibu, ketika mengcopy paste milik jurnal lain ke dalam artikel kita, jangan kemudian copy paste begitu saja. Nanti akan dianggap plagiasi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengubah parafrasenya dari aktif menjadi pasif maupun sebaliknya. Setelah menggunakan kita mengutip, pastinya akan ada daftar pustaka Bapak Ibu. Kita tidak perlu lagi menuliskan daftar pustaka secara manual. Kita tinggal masuk ke insert bibliografi. Secara otomatis yang tadi kita tulis itu akan keluar seperti demikian. Baik ya Bapak Ibu, karena tadi saya baru citasi satu, kalau nanti naiknya akan banyak, pasti akan daftar pustakanya juga banyak karena sudah masuk ke dalam yang kita tulis. Begitu Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kita saling belajar, karena belajar itu sepanjang hayat, belajar tidak ada hentinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.